Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang ada di Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Pagi ini kita sidak lahan di lahan Bapak Sukirno. Ini tanaman saat ini 13 HST, Pak. 13 HST dan habis terkena hujan poldrese. Hujan deras. Dan ini tanaman kelihatannya habis dipupuk lusa 2 hari yang lalu. Napa di sonten? Oh, baru habis dipupuk tadi sore. Karena nunggu cuaca. Habis hujan, jadi nunggu cuaca, sela-selanya hujan. Dan ini belum disiram. Dan sedikit saya jelaskan, ini tanaman sedikit kena imbas dari herbisida pratumbuh menggunakan rumpas gul. Ini menggunakan rumpas sama gul di saat tanaman 7 HST. Napa pinten-pinten, Pak? 10. Di saat tanaman 10 HST, jadi ada imbas bercak seperti jamur tapi bukan jamur. Seperti jamur tapi bukan jamur nayang. Tapi untuk teman-teman semua jangan khawatir, itu tidak apa-apa karena nanti akan tumbuh tunas baru dan tunas barunya itu tidak akan kena imbas dari herbisida itu. Sedikit di sini saya jelaskan, kalau menggunakan herbisida pratumbuh setelah ada tanamannya, setelah tanamannya tumbuh, jangan sampai overdosis. Usahakan kalau bisa itu dimix dengan fungisida atau nutrisi biar aman. Terlebih kalau tanaman sudah 25 HST, rumputnya banyak, jika menggunakan herbisida pratumbuh wajib dimix dengan fungisida, nutrisi atau insektisida yang lain supaya posisi kinerja dari herbisida pratumbuh itu tidak langsung kena ke daun bawang merah, jadi tetap aman. Dan untuk pemupukannya ini menggunakan NPK. Kalian apa, Pak? Napa Pak niki, Pak? Niki, Pak. NPK Pocup-Kicup. Sing rada akeh ene kandungan. Blaukoren N20 P10 K10. N20 P10 K20. K10. Ini sebagai kalium sulfat bebas klor. Blaukron tak pikir Jerman, Cuk. Jerman. Ini pupuk Jerman. Ini netone berapa segini? 25 kilo. Harganya pinten, Pak? 370. 25 kilo harga 370. Ini Blaukron. Ini pupuk Sultan, guys. Ini pupuk Sultan. Ini berarti kalau 50 kilo kisaran 750 ribuan. Timbang NPK, aku kan goleki dhuwur ene. Ya. Pisanan timbang orang-orang kan orang Korea, Pak. Orang Korea goleki rada dhuwur ene. Oh, langsung. Ini N20 jadi tidak usah nyampur pupuk yang lainnya. Dari benih 200 kg ini dikasih berapa, Pak? Niki ne kalih 50. Terus TSP ini 1,5 sak setengah 75 kilo. terus NPK ne Mutiara kuwi sekitar 30 kilo 30, 150, 180 sama 50. tambah iki neh apa Ponka Jokowi ono 30-an kilo. 30 kilo. Hampir 2 kintal loh. Benih 2 kintal sih, Pak nih. 3 kintal. Oh, benih 3 kintal, guys. Benih 3 kintal ini sekali pupuk langsung menggunakan 200 kg. Jos.
Jos. Cekri Yup. Blokron. Oke, di sini sedikit saya jelaskan selain pupuk tadi, ini tanaman sudah tumbuh rata dan tadi sempat saya singgung ngobrol-ngobrol sama Pak Sukirno, ini got airnya masih terlalu tinggi dan ini sangat bahaya nanti saat tanaman sudah memasuki fase generatif jika saat ini airnya itu selalu dipegung. Jadi tidak boleh ada tandon di got selama hujan itu intensitasnya tinggi. Jadi got harus bersih. Itu memang sepele tapi akan berimbas banyak untuk kelanjutan dari pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi banyak petani yang sudah mengikuti cara Gusman Bojonegoro, got harus bersih dari air jika ada hujan. Beda dengan kemarau, kalau kemarau memang kita membutuhkan air, tapi saat memasuki musim penghujan seperti ini haram hukumnya menimbun air di got, karena itu imbasnya nanti ada serangan patogen. Jamur patogen itu jamur yang merugikan. Kenapa muncul jamur patogen? Karena jika got selalu ada airnya, tanah itu akan lembab. Sementara jamur itu paling suka dengan tanah yang lembab. Ini perlu diingat untuk teman-teman. Jadi jangan cuma menggunakan ego. Bawang merah itu butuh disiram, iya. Bawang merah itu butuh disiram, tapi bawang merah itu tidak boleh terlalu lembab. Yang jelas bawang merah itu butuh air, tapi tidak suka dengan air. Ya Mas ya. Jadi ini kendala ini sering dilakukan oleh para petani yang belum paham. Jadi gotnya selalu dikasih air, nanti saat muncul masalah tanamannya macet baru bingung. Dan petani Gusman Bojonegoro banyak yang membuktikan habis siram air buang, habis siram air buang. Itu ada di beberapa kota, di Lamongan, di Tuban, di Blora. Di Lamongan ada HL Puspito, di Tuban ada Master Eva, dan di Blora, kok Blora? Hidup Sragen. Saya lupa namanya. Itu caranya seperti itu. Habis pupuk disiram, habis disiram air got dibersihkan. Nanti kalau butuh nyiram ya diisi lagi. Itu trik untuk terhindar dari serangan jamur saat musim penghujan. Trik yang tidak harus mengeluarkan biaya. Gak usah gue kapur. Gak usah gue kapur. Jadi benar-benar harus dijaga kelembapan tanahnya karena bawang merah itu benar-benar sangat rentan. Dan perlu diingat habis disebari pupuk ini nanti sore wajib disiram. Kalau tidak hujan wajib disiram. Habis disiram airnya dibuang. Jadi benar-benar airnya harus dibuang. Ini sering saya utarakan ke petani-petani pemula karena banyak problem yang terjadi karena ketidaktahuannya, belum tahunya permasalahan ini. Kok diisi air terus, dipikir kalau airnya banyak gotnya nanti tumbuhnya semakin cepat. Itu salah, tumbuhnya akan tambah macet. Karena bawang merah itu tidak suka dengan kelembapan yang tinggi. Jadi intinya got wajib bersih. Jangan nimbun air di got. Boleh nimbun air di got itu saat mau tanam. Ya gelem banyu ya mau banyu. Ya gelem banyu ya mau banyu. Jadi kondisional guys, kondisional. Makanya saya selalu bilang petani bawang merah itu harus lebih cerdas dari petani padi. Untuk petani padi tidak boleh tersinggung rata-rata karena petani padi juga petani bawang merah. Cuman petani bawang merah itu harus levelnya harus setingkat di atas petani padi. Petani padi kalau taunya merek berarti petani bawang merah taunya harus bahan aktif. Jadi tidak boleh tersinggung. Dan untuk penyiraman bawang merah saat musim hujan itu cukup dikebyur aja guys. Jangan terlalu basah kalau saat musim hujan. Jangan biok-biok. Jangan biok-biok. Itu akan membuat macet media tanam kita.
Intinya harus tahu kapan saatnya got itu diisi air, kapan saatnya got itu harus bersih dari air. Kenapa saat mau tanam got harus diisi air? Karena bedengan kita butuh lembab. Kenapa butuh lembab? Supaya biar benih kita itu cepat tumbuh akarnya. Contoh kecil, kalau kita itu mau nyoba tanam itu di tempat yang lembab, itu pasti akan cepat tumbuh. Setelah tumbuh rata, buang airnya. Karena di saat sudah tumbuh rata, itu sudah muncul akarnya, dan akarnya itu akan mencari makanan. Jika lahan kita terlalu lembab dan akar itu terserang patogen, karena terlalu lembab, maka tanaman kita akan muncul masalah. Ini sebenarnya permasalahan ini tidak terlalu pelik, cuma petani bawang merah itu harus paham. Jangan mentang-mentang saya punya uang, nanti kalau ada jamur ya saya spray. Jangan. Jadi kita nyepray fungisida itu memang wajib, tapi cara-cara yang harus dilakukan, yang memang harus dilakukan itu wajib dilakukan supaya kita tidak kualan. Ada tambahan Mas Ucup? Teploan. Nanti kalau sudah masuk generatif, mulai diteplok, Pak. Diteplok. Dilepno. Atas. Nggih, dilepno pinggir. Dilepno tujuannya nanti selain sampean itu kalau mupuk, ini kan sudah teplokan sebelum tanam. Nggih, belum tanam. Nggih. Jadi nanti kalau sudah mau pemupukan kedua itu bisa diteplok tipis-tipis, tujuannya yang paling samping biar akarnya tidak terlihat. Kalau akarnya terlihat itu akan bermasalah di pertumbuhannya. Selain itu, jika ada kita tembok, pupuk yang kita sebar itu tidak ngelender ke got. Jadi banyak manfaatnya. Teplok itu terlihat sepele tapi sangat banyak manfaatnya. Selain pupuk gak ngelender, selain akar bisa tertutup, got kita itu juga agak semakin dalam. Jadi itu tambah bagus. Lagi-lagi saya jelaskan jarak air dengan akar tanaman minimal 30 cm. Dengan akar loh, bukan dengan permukaan tanah, bukan dengan akar. Dan perlu diketahui panjang akar dengan panjang daun kalau tanaman yang sehat itu sama, guys. Jadi sama. Kalau tingginya daun itu ada 30 cm, otomatis akarnya itu juga 30 cm. Itu benar-benar tanaman yang sehat. Panjang akar sama dengan panjang daun. Pak Gusman, kalau saya nyabut kok panjang daunnya sampai nak nyabut kan dicabut brul. Pasti ada 2-3 akar itu yang panjangnya sama dengan daun. Enten sing nate katut. Lah nggih panjang. Ya, ngoten niku. Jadi tanaman yang sehat itu panjang akar itu sama dengan panjang daun. Itu sedikit sharing kita. Nanti kedepannya saya pasti, insya Allah pasti akan datang ke sini lagi tanpa diminta beliau pun dan tanpa harus ketemu beliau. Pastinya saya juga akan sidak lahan ini benar-benar tanaman ini dalam kondisi baik-baik saja. Soalnya gampang pinggir jalan. Lewat, mampir, lihat. Mas ya. Nanti di saat masuk generatif kita akan datang ke sini lagi. Semoga tanaman ini benar-benar kedepannya bagus, panen bagus, berkah, barokai kanggo liyan. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Dan sampai saat ini tanaman ini menurut saya belum ada masalah. Ada sedikit masalah itu karena kita buat sendiri, si spray herbisida, karena rumputnya banyak jadi ada yang nekuk-nekuk, itu nanti akan kembali tegak sendiri. Oke, itu sedikit penjelasan dari Mas Yusuf. Mau ditambahi? Tidak. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto, berikut beliau yang saat ini sedang ada di pondok. Jenenge apa cem ini? Saung. Saung.
gazebo. Ini ada gazebonya guys. Beliau sudah ada di gazebo Pak Sukirno-nya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridwalinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jawa Pak disonten. Ganjeh kuatir kula. Malam Sabtu. Malam Sabtu niku enjing jam 3 sampai enjing kok lantaran jam. Sudah nyampe lokasi. Ini dikasih jalur gajah guys. Jalur gajah. Jalur gajah. Menakno ngobati. Menakno ngobati memperingan pekerjaan.